Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa Tadris IPS Ekonomi semester 4 khususnya kelas E dan F, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai praktikum yang pertama untuk komputer akuntansi, di mana untuk soal latihan praktikum 1 beserta aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan sudah saya share minggu lalu di WA group teman-teman. Oke. Kemudian silahkan diperhatikan untuk yang perlu dipersiapkan pada pertemuan hari ini adalah yang pertama aplikasi dari siklus akuntansi, kemudian soal praktikumnya. Oke, kita langsung saja. Untuk aplikasi dari siklus akuntansi yang kita gunakan di sini adalah spreadsheet Excel, ya, di mana spreadsheet ini sudah dilengkapi dengan menu-menu yang digunakan untuk mengcover siklus akuntansi. Oke, dimulai dari identifikasi transaksi, kemudian ada pencatatan jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan untuk semester 4, ya. Kita fokuskan dimulai dari transaksi hingga outputnya adalah laporan keuangan. Untuk jurnal penutup dan jurnal pembalik tidak kita bahas pada semester ini. Oke. Kemudian teman-teman dapat lihat pada dashboard sebelah kiri, ya, di sini sudah disediakan menu-menu seperti data perusahaan. Data perusahaan digunakan untuk mengisi informasi mengenai perusahaan yang kita akan lakukan proses akuntansinya. Kemudian di sini ada kode akun. Kode akun digunakan untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal sampai dengan laporan keuangan nanti. Kemudian ada kode akun pembantu. Khusus untuk semester ini kode akun pembantu diabaikan saja. Oke, kemudian di sebelah kiri, di sebelah kanan ini ada menu-menu yang sudah disediakan untuk teman-teman baca. Jadi di sini ada cara penggunaan, lisensi, kemudian ada mengenai aplikasi, ya, apa saja. Kemudian di sini ada istilah akuntansi. Ini dapat digunakan sebagai referensi teman-teman dalam memahami suatu akun, ya, atau istilah-istilah yang ada dalam akuntansi. Oke, kita kembali ke menu. Kemudian untuk dapat melakukan pengisian pada aplikasi ini tentunya kita membutuhkan soal, ya. Ini adalah bentuk soal latihan praktikumnya. Di sini di paragraf awal sudah disediakan gambaran umum dari perusahaan, kemudian ada transaksi selama 1 bulan, ya, operasi pertama. Di sini ada kode akun yang disediakan dan tugas atau instruksi dari soal. Baik, untuk mempersingkat waktu kita kembali ke soal, ya. Di sini saya buat tampilannya menjadi 2 layar supaya memudahkan mahasiswa untuk melihat. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengisi data perusahaan. Oke, di sini untuk mempersingkat waktu sudah saya isi, ya, untuk data perusahaan dengan sumber soal di sini, ya, gambaran umum. Oke. Pada kolom tanggal awal periode fiskal ini silahkan diisi 1 Januari 2019 sesuai dengan perintah soal. Kemudian untuk
Dua kolom di bawahnya silahkan dikosongkan saja dan langsung mengisi pada bagian nama perusahaan hingga email. Oke, di sini silahkan dilengkapi sesuai dengan informasi pada soal. Oke, jika sudah selesai, silahkan kita beralih ke menu kode akun. Ini klik kode akun. Baik, di sini pada aplikasi ini sengaja disiapkan akun-akun ya yang mendukung untuk proses siklus akuntansi ini, khususnya proses pencatatan jurnal. Jadi yang teman-teman lakukan di sini hanyalah menyesuaikan kode akun pada aplikasi dengan kode akun yang diminta dalam soal. Oke, silakan perhatikan soal. Di sini kode akun yang digunakan oleh perusahaan ada listnya ya, mulai dari kas hingga beban gaji karyawan. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan kode akun yang ada di soal dengan kode akun yang ada di aplikasi. Oke, yang pertama contohnya misalnya di sini ada kode kas 1120, sehingga di sini pada menu kode akun di aplikasi teman-teman tinggal melakukan penamaan ulang atau merename. Misalnya untuk 1120 kita cari kode yang sama di sini. 1120 adalah kas operasional. Oke, kalau di soal diminta untuk melakukan penamaan akun dengan nama kas, maka di aplikasi kita tinggal merubah kas operasional menjadi kas. Seperti ini. Kemudian yang kedua misalnya ada piutang usaha. Oke. 1250, kita tinggal cari di mana nomor akun 1250 piutang usaha. Oke, seperti ini. Ini sudah sama. Silahkan dilanjutkan untuk kode akun yang ketiga ada perlengkapan 1330. Kita lihat di sini perlengkapan juga sudah sama ya namanya, tidak perlu di rename. Oke, begitu pula dengan asuransi dibayar di muka 1410 sudah sama. Oke. Ya, silahkan diganti. Nah, di sini 1520 mesin cuci. Oke. Ini tadinya di aplikasi mesin ya. Nah, di soal ini mesin cuci, tinggal kita tambahkan mesin cuci. Seperti itu. Jadi tinggal di rename saja untuk nama akun di menu kode akun ini. Kemudian kita beralih ke soal kedua di mana kita disuruh untuk melakukan identifikasi atas transaksi. Tinggal diklik saja di sini pada menu transaksi. Oke, nah di sini ada beberapa kolom ya. Cara mengisinya adalah saya mulai dari pertama ya. Teman-teman lihat untuk transaksi pada soal yang pertama, Nyonya Lucy menanamkan uangnya sebesar 2 juta dalam perusahaan di tanggal 1 Januari 2019. Oke, berarti di sini teman-teman tinggal mengisi tanggal 1 Januari 2019. Oke, kemudian uraiannya adalah bebas ya. Di sini bebas menggunakan bahasa apa? Karena sebenarnya untuk form transaksi ini merupakan form opsional, artinya sebenarnya tidak diisi juga tidak apa-apa. Hanya saja untuk memudahkan dalam pencatatan jurnal nanti, teman-teman diharapkan untuk mengisi pada form transaksi ini. Kemudian di sini bebas ya untuk uraian sebagaimana semengertinya mahasiswa saja. Oke, di sini saya berikan contoh untuk transaksi yang pertama, Nyonya Lucy menanamkan uangnya sebesar 2 juta. Artinya di sini ada transaksi setoran modal oleh pemilik. Oke, untuk jumlahnya kita lihat di sini sesuai soal adalah 2 juta. Ya, untuk perhatian dalam aplikasi ini tidak perlu menambahkan tanda titik atau koma dalam pengisian jumlah
ya, hanya diisi angka saja, karena jika kita menggunakan tanda-tanda seperti koma atau titik nanti akan terjadi error sebab aplikasi sudah dibuat dengan rumus-rumus tertentu. Oke, jadi di sini cukup diisi dengan angkanya saja. Kemudian untuk kolom dari dan untuk, ya, darinya ini adalah dari Nyonya Lucy. Oke, sesuai soal, ya, bahasa soal. Kemudian untuk perusahaan, dalam hal ini adalah Fast Cleaner Laundry. Oke. Tunai atau tempo. Kalau tunai ini artinya ada uang atau pembayaran yang diterima maupun dikeluarkan secara tunai. Ya, kalau tempo itu artinya ada yang terhutang. Kemudian aset atau non aset ini menyesuaikan dengan bahasa soal. Transaksi tersebut biasanya melibatkan akun apa? Apakah aset atau non aset? Oke. Misalnya di sini untuk kolom tunai, ya, kita lihat di sini bahwa Nyonya Lucy menanamkan uangnya 2 juta. Berarti di sini tunai, ya. Oke, untuk asetnya di sini aset yang terlibat adalah kas dan modal. Oke, kita tulis di sini ada kas dan modal. Kemudian catatan dikosongkan saja. Silahkan diisi seperti itu sampai transaksi di tanggal 30. Oke, saya berikan contoh satu lagi, ya, supaya dapat dijadikan perbandingan. Di sini ada transaksi tanggal 2 Januari dibayar sewa toko sebesar 100.000. Oke, tanggalnya diisi 2 Januari. Kemudian di sini uraiannya adalah sewa toko, pembayaran sewa toko. Kita boleh isi pembayaran sewa toko, ya. Jumlahnya adalah 100.000. Oke. Yang melakukan pembayaran siapa? Perusahaan atau Fast Cleaner. Kemudian kepada siapa? Kepada penyedia sewa. Kemudian secara tunai, ya, karena tidak ada keterangan apakah terhutang atau kredit, tapi berarti kita anggap sebagai pembayaran tunai. Kemudian aset yang terlibat adalah kas dan sewa toko, biaya sewa. Oke. Ya, seperti ini contoh untuk mengisi form transaksi. Oke. Kemudian kita beralih ke pencatatan jurnal. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk setiap siklus itu harus diisi mulai dari tanggal transaksi pertama hingga transaksi terakhir. Jadi ini diisi sampai 30 Januari. Setelah itu baru teman-teman boleh melanjutkan ke step selanjutnya atau siklus yang selanjutnya. Oke. Di sini kita asumsikan sudah sampai 30 Januari, ya. Teman-teman silahkan dilanjutkan untuk mengisi transaksinya. Kemudian kita buka menu pencatatan jurnal. Oke, untuk menu pencatatan jurnal di sini sudah ada kolom, ya. Untuk tanggal terakhir pencatatan, ya, yang pertama ini silahkan diabaikan saja. Oke, dan teman-teman langsung mengisi kolom tanggal yang ini. Oke, kolom tanggal diisi. Nah, untuk mempermudah biasanya teman-teman untuk kolom tanggal dan uraian ini silahkan di copy paste di menu sebelumnya, yaitu menu transaksi seperti ini. Oke, kita copy paste ke pencatatan jurnal. Oke. Nah, di sini nanti sama sampai tanggal transaksi yang terakhir, di copy paste saja. Kemudian teman-teman mulai mengisi dari kolom kode akun, nama akun, oke, sampai debit dan kreditnya. Oke, untuk kolom
kode akun pembantu dan seterusnya silahkan diabaikan saja ya, karena tidak digunakan. Oke, contoh yang pertama di sini kita lihat soal Nyonya Lucy menanamkan uangnya 2 juta dalam perusahaan. Baik, berarti di sini yang pertama kali kita harus mencari kode akunnya. Oke, untuk cara mengisi kode akun, kita lihat dulu di soal akun-akun yang digunakan adalah seperti berikut. 1120 untuk kas. Oke. Nah, untuk kode akun ini ada dua cara. Yang pertama bisa kita klik kanan, kemudian kita cari nomor yang sesuai, atau bisa juga diketik langsung. Misalnya tadi kas 1120. Oke, kita enter. 1120 ya, kita enter. Ya, dapat kita klik pada kode di sini. Oke. Bisa seperti ini, maka akan muncul nama akunnya otomatis, atau juga bisa diketik manual, misalnya 1120. Oke, akan muncul seperti ini. Oke. Kita lanjutkan untuk transaksi ini. Berarti karena adanya setoran modal pemilik ya dari Nyonya Lucy kepada fast cleaner. Artinya pada perusahaan kas bertambah di sebelah debit. Oke, sebesar 2 juta. Oke, di sini terlihat bahwa ada pada kolom debit dan kredit ada kata-kata tidak seimbang. Kenapa? Karena memang kita baru mengisi di sisi debitnya saja, sehingga untuk sisi kredit perlu kita cari akun pasangannya. Oke, karena ini setoran modal berarti kas bertambah ya di sisi debit, kemudian ada modal yang bertambah juga di sisi kredit. Oke, untuk akun modal kita lihat di sini nomor yang digunakan adalah 3100, sehingga kita klik saja 3100, otomatis muncul nama akunnya. Oke. Kemudian di sini untuk angka kita isi manual ya, 2 juta. Kita ketik secara manual. Oke, di sini sudah terlihat seimbang antara debit dan kredit. Oke. Kalau sudah hijau seperti ini, silahkan ke langkah yang kedua, transaksi yang kedua. Oke. Untuk kolom ref di sini diisi saja jurnal umum. Ya, JU atau jurnal umum. Kemudian dipastikan pada format jurnal pencatatan jurnal ini bahwa untuk nama akun ini tidak usah diganggu gugat ya, artinya di sini sudah terisi dengan rumus seperti ini. Jadi tidak boleh melakukan penghapusan, tidak boleh melakukan pengetikan secara manual ya, cukup mengoperasikan atau mengklik pada kolom kode akun ini saja ya, seperti ini. Jadi yang boleh diisi hanya tanggal, uraian kode akun, kemudian ada ref dan debit serta kredit di sini. Untuk nama akun ya jangan diganggu gugat karena di sini ada rumus yang sudah terisi. Oke, supaya tidak terjadi error, silahkan diikuti langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya adalah mengisi buku besar. Oke, untuk mengisi buku besar dipastikan bahwa semua transaksi sudah tercatat di dalam jurnal umum, di dalam pencatatan jurnal ini. Oke, saya berikan contoh satu transaksi sebagai tambahannya, boleh kita tambah ya. Transaksi yang kedua di sini ada pembayaran sewa toko. Oke, pembayaran sewa toko di sini dilakukan secara kas, sehingga untuk pembayaran sewa toko kita lihat di sini bahwa ada akun beban sewa 6130, sehingga bertambah di sebelah sisi debit 6130 untuk beban sewa. Kita isi 100.000
di sebelah debit belum seimbang karena memang baru satu sisi yang kita isi. Kemudian sisi yang kedua adalah kas, ya. Kita mengeluarkan kas untuk melakukan pembayarannya. Sebelah kredit sebesar 100.000. Oke, sudah seimbang. Untuk transaksi yang kedua, ini adalah contoh, ya. Silahkan dilanjutkan sampai transaksi di tanggal 30. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah buku besar. Nah, di buku besar ini, ya, silahkan diklik pada kode akun untuk akun-akun yang kita ingin lihat saldo buku besarnya. Misalnya di sini kita ingin melihat kas. Kita tinggal mengklik kode kas, yaitu 1120, maka akan muncul secara otomatis kas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kas mempunyai histori, ya, atau tanggal-tanggal pada tanggal berapa saja kas tersebut keluar atau masuk. Nah, di sini contohnya karena saya baru mengisi 2 transaksi, jadi yang tercatat memang hanya dua histori saja pada buku besar. Oke, histori yang pertama kita lihat di sini ada tanggal 1 Januari setoran modal pemilik, oke, sebesar 2 juta, kemudian saldonya di debit 2 juta. Ya, sesuai dengan pencatatan jurnal di sini, ya, memang ada tambahan kas di sini sebesar 2 juta. Kemudian kita kembali ke buku besar. Nah, di sini yang kedua historinya adalah pembayaran sewa toko, sehingga untuk posisinya adalah di sebelah kredit, ya, 100.000. Kita lihat di pencatatan jurnal apakah benar. Ya, ternyata memang benar di sini kas di sebelah kredit karena digunakan untuk melakukan pembayaran sewa. Oke, sehingga otomatis secara penghitungan untuk buku besar saldonya ini adalah 1.900.000 untuk pencatatan terakhir, ya, karena ini masih 2 pencatatan sehingga yang terekam hanya 2 historisnya saja untuk buku besar. Oke, di sini benar, ya, sebelah debit. Oke, nanti silahkan diisi untuk selanjutnya sampai tanggal 30 Januari. Oke, sama seperti yang lain untuk kode akun, setiap akun bisa dilihat di sini. Oke, perlengkapan misalnya. Oke, karena belum ada pencatatan perlengkapan jadi masih kosong. Oke, kemudian kita lanjut ke neraca saldo, ya. Di neraca saldo ini masih kosong, ya. Silahkan teman-teman hanya mengisi nomor akunnya saja, ya. Nama akun sekali lagi tidak usah diisi karena di sini sudah ada rumus. Kemudian yang diisi lagi adalah pada sisi debit dan kredit untuk kolom neraca saldo. Oke, untuk kolom jurnal penyesuaian dan yang lainnya ini silahkan diabaikan saja, ya, karena kita belum masuk ke proses itu. Kita baru sampai neraca saldo. Oke, untuk contohnya saya berikan di sini contoh akun. Biasanya untuk neraca saldo itu akun yang pertama yang dicatat adalah kas, ya, lagi-lagi kas. Kita ketik 1120. Oke, kas di sini. Untuk mengisi debit kredit ini teman-teman mengacu pada buku besar. Oke. Dilihat untuk transaksi terakhirnya, misalnya kas. Kita lihat di sini, ini adalah transaksi terakhir 1.900.000. Berarti kita mencatatnya ke neraca saldo adalah 1.900.000, ya. Di sebelah debit. Kenapa debit? Karena di sini, ya, posisi kas terakhir adalah sebelah debit dan memang posisi normalnya adalah di sebelah debit. Oke, kemudian di neraca saldo di sini masih terlihat tidak seimbang karena memang baru satu akun saja yang dicatat. Nah, di sini nanti teman-teman akan mencatat sampai akun terakhir, tentunya sesuai dengan soal ini. Oke.
Ya, semua akun ini harus tercatat dalam neraca saldo. Sehingga kalau misalnya proses mulai dari pencatatan jurnal, kemudian buku besar, itu tidak ada kesalahan, maka pada neraca saldo nantinya di sini akan menunjukkan posisi yang seimbang antara debit dan kredit. Oke. Silahkan dikerjakan. Ini adalah contoh dari praktikum yang sudah saya kerjakan, ya, modelnya misalnya seperti ini. Nah, ini untuk neraca saldonya, neraca saldo akhir nanti akan tampak seperti ini, ya. Sisi debit dan kredit seimbang. Oke. Mulai dari kas sampai beban iklan sesuai permintaan soal, ini sudah terisi semua. Secara otomatis kolom-kolom yang lain juga akan terisi. Oke. Ini adalah contohnya. Ya, sekian mungkin untuk pembahasan mengenai langkah-langkah dalam praktikum yang pertama. Silahkan teman-teman ulangi dan lengkapi sampai di transaksi ke tanggal 30 Januari. Oke, untuk pertanyaan dan yang lain bisa kita bahas pada WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.